Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Ade Maya Irmayasari, mahasiswa semester 6 Universitas UIN Sunan Ampel, Surabaya, dari Prodi Hukum Pidana Islam kelas A. Di sini saya berkesempatan menjelaskan materi hukum humanitar yang berkaitan dengan submateri pembahasan mengenai kedudukan hukum negara dalam hukum humanitar internasional. Dalam pemaparan presentasi kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum humanitar yang diampuh oleh Bapak Dr. Haji Abdul Basit Junaidi, MAG. Tak perlu menunggu lama-lama teman-teman, langsung saja kita bahas ke materinya. Untuk pembahasan awal, kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu hukum humanitar dan apa sih tujuan dari adanya hukum humanitar itu sendiri. Nah, hukum humanitar merupakan seperangkat norma atau aturan yang mengatur tentang adanya peperangan. Selain itu, tujuan dari hukum humanitar memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita atau menjadi korban perang, baik mereka yang secara nyata atau aktif turut dalam permusuhan yang disebut dengan kombatan, maupun mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan atau disebut dengan penduduk sipil. Perang adalah suatu hal yang amat ditakuti oleh setiap orang karena dampak yang ditimbulkannya. Bukan saja kerugian secara jasmani, melainkan juga kerugian secara rohani. Para korban perang bukan hanya dari kalangan militer atau tentara atau disebut dengan kombatan, tetapi juga masyarakat sipil, termasuk diantaranya kaum perempuan dan anak-anak, yang mana pada umumnya berada di luar lingkaran konflik, yang disebut dengan penduduk sipil. Selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai hubungan hukum humanitar dengan hukum internasional, yang nantinya saling berkaitan dengan hukum nasional atau hukum di setiap negara. Hukum humanitar tidak lepas dari hukum internasional. Pada dasarnya ditujukan untuk mengatur hubungan negara-negara pada tataran internasional. Utamanya dilakukan oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional. Berlakunya hukum internasional dalam peradilan nasional suatu negara mengacu pada doktrin inkorporasi dan doktrin transformasi. Menurut doktrin inkorporasi, bahwa hukum internasional dapat langsung menjadi bagian dari hukum nasional. Apabila suatu negara menandatangani dan meratifikasi traktat atau perjanjian apapun dengan negara lain, maka perjanjian tersebut dapat secara langsung mengikat terhadap warga negaranya tanpa adanya sebuah legislasi terlebih dahulu. Doktrin transformasi menyatakan sebaliknya, bahwa tidak terdapat hukum internasional dalam hukum nasional sebelum dilakukan proses transformasi berupa pernyataan terlebih dahulu dari negara yang bersangkutan, sehingga traktat atau perjanjian internasional tidak dapat digunakan sebagai sumber hukum di pengadilan nasional sebelum dilakukannya transformasi di dalam hukum nasional itu sendiri. Nah, doktrin inkorporasi beranggapan bahwa hukum internasional merupakan bagian yang secara otomatis menyatu dengan hukum nasional. Doktrin tersebut lebih mendekati teori monisme yang tidak memisahkan antara hukum nasional dan hukum internasional. Sedangkan doktrin transformasi menuntut adanya tindakan positif dari negara yang bersangkutan, sehingga lebih mendekati dengan teori dualisme. Dari pembahasan sebelumnya dapat ditarik intisari bahwasanya menurut aliran dualisme yang bersumber dari teori daya ikat hukum internasional bersumber pada kemauan negara, maka hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dengan lainnya. Jadi hal ini didasarkan pada alasan formal maupun alasan yang berdasarkan kenyataan.
Paham dualisme ini sangat terikat dengan paham positisme, yang sangat menekankan unsur persetujuan dari negara-negara. Secara historis, pandangan dualisme merupakan cerminan spirit nasionalisme. Sedangkan teori monisme berangkat dari pemikiran bahwa hukum internasional adalah konsekuensi dari basic norma atau dasar norma seluruh hukum dan menitik beratkan hukum internasional dan hukum nasional sebagai satu kesatuan dalam sistem hukum yang terintegrasi. Jadi oleh karenanya tidak diperlukan suatu proses transformasi hukum internasional ke dalam hukum nasional. Konsekuensi lebih lanjut, hukum internasional itu bersifat self-executing, artinya yakni dapat diterapkan secara langsung. Dari pembahasan sebelumnya, adapun contoh negara yang menerapkan doktrin inkooperasi dan teori monisme adalah Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan beberapa negara dengan sistem Anglo-Saxon. Nah, dan contoh negara yang menerapkan doktrin transformasi atau teori dualisme diantaranya adalah negara-negara Asia Tenggara, termasuk di dalamnya yakni Indonesia itu sendiri. Berangkat dari pembahasan mengenai keterkaitan antara hukum pada setiap negara dengan perjanjian internasional, maka dapat disimpulkan bahwa ketika suatu negara mengumumkan untuk bersedia dan ikut tunduk dalam hukum humaniter internasional, maka semua ketentuan hukum negara yang berkaitan dengan hukum humaniter harus sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Sehingga menimbulkan keterikatan antara hukum negara dengan hukum humaniter internasional, yang dimana negara merupakan subjek hukum yang terpenting atau par excellence dibandingkan dengan subjek-subjek hukum di internasional yang lainnya. Sebagai subjek hukum internasional, negara memiliki hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Perlu diingat kembali teman-teman, hal penting dari adanya hukum humaniter berkaitan dengan pelaksanaan Konvensi Jenewa IV sebagai sumber hukum bagi negara yang berperang, di mana negara-negara yang sedang berperang harus memahami ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa IV, yakni ketentuan umum, ketentuan hukum terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan, serta ketentuan pelaksanaan dan ketentuan penutup. Walaupun hukum internasional melarang kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida melalui berbagai bentuk perjanjian internasional seperti konvensi, protokol, aturan, standar, dan lain sebagainya, dan norma-norma hukum kebiasaan internasional, namun penegakan yang efektif untuk menuntut pertanggungjawaban baik individu atas pelanggaran-pelanggaran tersebut belum terwujud dalam tatanan global. Sekian pemaparan materi mengenai kedudukan hukum humaniter dalam hukum humaniter internasional. Semoga pemaparan materi tadi dapat menambah wawasan kita semua tentang hukum humaniter. Bila berkenan, mohon maaf apabila ada salah kata atau kekeliruan dalam penyampaian materi tadi. And then, terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye. Jangan lupa guys, like videonya.